Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, tentunya ada banyak tanda-tanda yang Tuhan Yesus telah beritahukan kepada kita. Dan salah satu tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kalau kita membaca misalnya di kitab Matius pasal 24, di situ dikatakan bahwa akan datang banyak pengajar-pengajar palsu. Akan banyak ajaran-ajaran palsu yang akan masuk ke dalam gereja dan akan menggoncangkan banyak orang-orang Kristen. Banyak pengajar-pengajar palsu sekarang ini. Kalau kita melihat di media sosial bagaimana banyak sekali yang berusaha menyampaikan ajaran, tetapi sesungguhnya mereka berusaha membelokkan iman Kristen dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan tidak sedikit banyak orang Kristen di zaman sekarang, mereka berubah iman mereka. Dulu mereka menyatakan, saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, tetapi setelah berhubungan dengan banyak ajaran-ajaran palsu, akhirnya mereka berubah iman. Mereka mundur dari kebenaran Injil Kristus. Ada kenalan saya kenal dia waktu saya masih SMK, dan sekarang kalau saya lihat Facebooknya, dia selalu memberikan status yang hanya untuk menyerang iman kekristenan. Padahal waktu kami masih SMK dulu, kami selalu datang beribadah, karena sekolah saya adalah sekolah Kristen. Setiap hari ada ibadah, dan 1 kali 1 bulan ada namanya ibadah akbar, ya, ibadah yang besar untuk seluruh siswa. Dan lama kelamaan orang ini dia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu. Dan sekarang saya melihat bagaimana di statusnya selalu menyerang iman Kristen. Selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah juru selamat satu-satunya. Kitab suci sudah diubahkan. Itulah yang selalu dia tulis di statusnya di Facebook. Kita melihat bagaimana iman orang ini, karena ajaran-ajaran palsu, dia semakin hari berubah dan dia tidak lagi ikut Tuhan Yesus Kristus berdasarkan kebenaran Injil Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah peringatan bagi kita orang-orang Kristen, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Injil keselamatan, ketika kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada tanggung jawab kita, ada yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa mengatakan, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah cukup, saya tidak mau tahu apa-apa lagi. Saudara-saudara, saya katakan, pengajar-pengajar palsu akan datang begitu giat dan akan menyesatkan banyak jemaat. Jadi jikalau kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan, maka kita akan gampang disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu ini. Melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, di sini Rasul Paulus memperingatkan jemaat Kolose, dan tentunya kita semua orang Kristen. Tidak hanya untuk jemaat Kolose ini, semua orang Kristen sepanjang zaman. Apa yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ini? Nah, kita mau melihat dulu latar belakang apa yang terjadi terhadap jemaat Kolose ini. Nah, masalahnya di sini adalah orang-orang Kristen di Kolose, memang mereka sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di pasal 1,
Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka berkembang dalam Injil, ada kemajuan dalam iman. Namun datanglah pengajar-pengajar palsu. Kita bisa membaca misalnya di Kolose pasal 2 ayat 8. Di situ kita melihat bahwa jemaat Kolose sedang didatangi oleh ajaran-ajaran palsu. Di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi latar belakang jemaat Kolose ini sedang diserang atau didatangi oleh ajaran palsu. Dikatakan di sini filsafat yang kosong, ajaran yang tidak berguna, meskipun memberikan pengetahuan kelihatannya begitu bagus, tapi itu hanyalah pengajaran dunia ini saja yang tidak ada faedahnya, yang justru membawa pada kebinasaan. Nah, ketika jemaat Kolose didatangi oleh ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat yang kosong ini, tentunya ini memberikan sebuah godaan, goncangan terhadap jemaat Kolose. Mereka bisa saja dipengaruhi. Oh, jangan pikir bahwa mereka sudah percaya Tuhan Yesus, maka mereka akan gampang menolak ajaran-ajaran palsu. Kita tahu pengajar-pengajar palsu begitu licik. Dia akan membuat kita bisa terpengaruhi oleh kata-katanya yang begitu indah. Dia bisa pelan-pelan membawa kita keluar dari ajaran palsu, dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini jemaat Kolose tentunya harus dikuatkan, harus diperingatkan supaya mereka tidak gampang terpengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu. Nah, saudara-saudara, di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Kolose apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tidak sampai meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya di sini Rasul Paulus memberitahukan siapakah Tuhan Yesus itu. Siapakah juru selamat yang kita percaya itu, supaya jemaat Kolose benar-benar mengerti dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-15 sampai ke-20, nah, di sini Rasul Paulus dia memaparkan siapakah Kristus itu, siapakah Tuhan Yesus itu. Dikatakan yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Segala yang ada di dunia ini, segala yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu ada karena diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah manusia biasa, bukan juga hanya nabi biasa, bukan hanya guru yang baik seperti yang diajarkan oleh kaum liberal. Tetapi Tuhan Yesus di sini dikatakan Dia pencipta segala sesuatu. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Tuhan Yesuslah yang menciptakannya. Selain itu, di situ Rasul Paulus juga memberitahukan bahwa Tuhan Yesus jauh lebih tinggi, jauh lebih utama daripada segala yang ada. Kalau kita bandingkan Tuhan Yesus dengan segala ciptaan baik yang ada di bumi ini maupun di luar sana, Tuhan Yesus jauh lebih utama, jauh lebih tinggi, jauh lebih istimewa dari semuanya. Tuhan Yesus juga dikatakan di sini bahwa Dia adalah kepala daripada jemaat.
kepala dari tubuh itu. Kita semua orang Kristen dikatakan tubuh Kristus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang empunya semua orang percaya, yang memimpin kita. Semua para hamba Tuhan itu hanyalah alat Tuhan Yesus. Tapi pemimpin yang empunya jemaat adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, di sini Rasul Paulus memberitahukan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Jadi bukan manusia biasa, bukan nabi biasa, tapi dia adalah Allah yang sejati. Dikatakan di ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh sifat-sifat Allah, hakikat Allah ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Karena dia memang adalah Allah yang sejati, Allah anak pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, setelah Rasul Paulus dengan jelas memaparkan siapakah Tuhan Yesus itu, dan sekarang Rasul Paulus dia menghubungkan Tuhan Yesus dengan kita. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, kepada semua orang-orang Kristen, kepada semua yang berkumpul di gereja ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-20, Tuhan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ayat 21 lebih jelasnya, dia katakan bahwa dahulu kita ini hidup jauh dari Allah dan memusuhinya. Saudara-saudara, sebelum kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapa, kita dianggap adalah musuh Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan, terasing, orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang hatinya, pikirannya selalu menolak Tuhan, tidak ingat kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Posisi kita sebelumnya adalah sebagai orang asing, orang yang jauh daripada Tuhan. Kenapa dikatakan orang yang jauh daripada Tuhan? Dikatakan bahwa kita melakukan perbuatan jahat kepada Tuhan. Dalam hati pikiran kita, kita memusuhi Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak ingat kepada Tuhan. Bahkan kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hati kita selalu mau mengikuti keberdosaan. Dan itu nyata dari perbuatan kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak mendapatkan penebusan daripada Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana mereka selalu mengikuti keinginan daging mereka, keinginan dosa mereka. Jadi kita dulu juga seperti begitu. Dikatakan dulu, ya, kita semua sama. Latar belakangnya dahulu, sebelum kita memutuskan untuk bertobat dan percaya Tuhan Yesus, kita semua adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Kita lebih condong mengikuti keinginan kita. Dan dikatakan kita adalah musuh Tuhan. Kalau dikatakan musuh, maka kita tidak akan bisa bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang akan dimurkai, orang-orang yang akan dijatuhkan hukuman karena dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa, dan upah dosa ialah maut. Kita menuju kepada penghukuman yang kekal ini karena dosa. Jangan kita pikir saya sudah berbuat baik banyak dan perbuatan baik bisa menghapus dosa-dosa saya. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan dengan setia segala sesuatu perintah Tuhan. Artinya tak boleh kurang satu pun kita cacat dari hukum Tuhan.
Tuhan, satu saja kita sudah gagal. Kita cukup untuk dihukum. Bagaimana mungkin perbuatan baik bisa menghapus dosa kita? Tidak akan bisa. Satu dosa saja kita sudah cukup dinyatakan dihukum. Apalagi kita melihat dalam kehidupan kita, justru bukan perbuatan baik yang paling banyak kita lakukan. Justru perbuatan jahat yang paling banyak kita lakukan. Kita semuanya ini dinyatakan adalah orang yang jauh atau musuh daripada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Dia lakukan kepada kita, saudara-saudara? Dikatakan di sini, Dia memperdamaikan kita. Kita dengan Tuhan sebelumnya adalah musuh. Hubungan kita rusak dengan Tuhan. Kita pasti akan dihukum oleh Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus, Dia datang memperdamaikan. Hubungan yang rusak diperdamaikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita tidak lagi dalam posisi sebagai musuh, tetapi sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan hubungan kita, untuk memperbaiki hubungan kita orang berdosa dengan Bapa, dengan Tuhan Allah kita. Dan tentunya agar hubungan kita bisa damai dengan Tuhan Allah, dosa harus dihukum. Tidak bisa begitu saja dikatakan, oh dosamu diampuni. Dosa harus dihukum. Tuhan Yesus, Dia datang, dikatakan di ayatnya yang ke-22, memberikan tubuh jasmaninya mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di Perjanjian Lama, Tuhan memberikan sebuah perintah kepada orang Israel. Ketika kamu berbuat dosa, berbuat salah, maka agar Tuhan mengampuni kamu, agar hubungan kamu damai dengan Tuhan, kamu harus mempersembahkan korban penebus salah. Kamu harus membawa korban penebus dosa. Dan itu adalah domba, dan domba itu harus disembelih, darahnya harus tercurah. Ada yang harus menjadi korban sebagai pelampiasan hukuman atas dosa. Dan itu dibawakan selalu domba. Makanya kalau kita baca misalnya kitab Imamat, banyak jenis korban-korban yang harus diberikan. Tuhan mengatakan supaya Tuhan mengampunimu, supaya hubungan kita dengan Tuhan bisa damai. Nah, tetapi itu hanyalah sementara. Korban dari domba ini hanyalah sementara. Tuhan menyediakan domba yang sesungguhnya, yang kudus, tidak bercacat, dan satu kali dipersembahkan cukup untuk menghapus segala dosa kita sampai selama-lamanya, memperdamaikan hubungan kita kekal dengan Tuhan Allah. Domba itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan, kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Katanya Tuhan, tapi kenapa Dia menderita, dihina, bahkan mati di atas kayu salib? Di manakah keilahiannya? Saudara-saudara, justru itulah Tuhan Yesus datang. Mengapa Dia harus menderita dan mati di atas kayu salib? Menyerahkan tubuh jasmaninya untuk digantung di atas kayu salib, untuk mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya sampai mati. Untuk apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan Allah bisa damai. Saudara-saudara, dosa harus dihukum. Kita yang seharusnya menanggung setiap dosa kita,
Kita yang seharusnya memikul hukuman dosa kita, kita pasti binasa. Tapi Tuhan telah memberikan kita sebuah indikasi di Perjanjian Lama bahwa ada korban yang disiapkan untuk menjadi pendamai, penebus salah kita. Dan korban yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, segala murka Tuhan terhadap dosa Dia lampiaskan. Dosa itu harus dihukum, tetapi bukan kita yang menanggungnya, Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa dengan cuma-cuma dosamu diampuni sudah selesai, tapi harus ada bayaran yang begitu mahal sebagai korban pelampiasan atas hukuman dosa. Nyawa taruhannya. Tuhan Yesus, Dia memberikan nyawanya sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita, saudara-saudara. Itulah kenapa kita bisa datang ke rumah Tuhan sekarang. Kita bisa memanggil nama Tuhan Allah pencipta ini. Itulah kenapa bisa memuji namanya. Itulah kita kenapa bisa berdoa kepada Tuhan Allah ini. Itulah kenapa kita nantinya bisa masuk ke surga, karena Tuhan Yesus telah memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak memperdamaikan hubungan kita, kita tidak akan pernah berkumpul di tempat ini, lalu kita bisa bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Tapi karena Tuhan Yesus memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan Allah, dikatakan untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia rela digantung di atas kayu salib supaya kita bisa ditempatkan pada posisi kudus. Kudus artinya diampuni dosanya, dibersihkan dari dosa. Dan kita dikatakan di sini supaya tidak bercela, tak ada satupun noda di dalam diri kita. Dan dikatakan lagi tak bercacat, tak ada sesuatu yang bisa dituduhkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang berdosa dan pasti dihukum. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban penghapus dosa kita. Ketika Dia mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita, kita ini dibenarkan, dikuduskan, disucikan karena darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan jemaat Kolose telah menerima pengudusan ini dari Tuhan Yesus Kristus. Telah menerima anugerah Tuhan. Mereka bisa juga didamaikan dengan Tuhan Allah karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, barulah sekarang Rasul Paulus memperingatkan mereka apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan memperdamaikan hubungan mereka dengan Tuhan Allah, dengan Allah Bapa. Apa yang mereka harus lakukan? Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Dikatakan sebab itu, kata sebab itu dalam bahasa aslinya, ataupun kalau kita melihat ke bahasa Inggrisnya versi KJV, itu pakai kata jika, bukan sebab itu. Tapi dua-duanya memiliki poin yang sama, yaitu bahwa kita memiliki tanggung jawab. Itu poinnya, itu intinya. Ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu kamu harus bertekun dalam iman. Setelah kita menerima keselamatan di dalam Kristus, maka kita harus bertekun dalam iman. Apa artinya bertekun? Bertekun artinya kita harus terus menerus di dalam iman. Kita tidak boleh berhenti atau keluar dari iman.
kita harus tetap tinggal dengan upaya, dengan sungguh-sungguh. Kita harus terus di dalam iman, setia sampai akhir hidup kita. Ini yang pertama, artinya bertekun, tidak pernah keluar dari iman, tapi bertahan di dalam iman dan terus menerus setia sampai akhir hidup kita. Jadi inilah arti pertama, bertekun dalam iman. Yang kedua, bertekun di sini artinya apa? Ada upaya untuk berusaha bisa semakin bertumbuh di dalam iman. Jadi tidak hanya tinggal di dalam iman sampai akhir hidup kita, tapi ada upaya, usaha agar iman kita semakin bertumbuh di dalamnya. Dua hal ini sangat penting. Maksudnya bertekun dalam iman. Jadi tetap tinggal dalam iman, setia, tapi juga ada usaha agar kita semakin bertumbuh, semakin bertambah iman kita, semakin kokoh iman kita. Inilah maksudnya bertekun di dalam iman. Jadi orang Kristen tidak hanya diajarkan untuk tetap tinggal dalam iman, tetapi bagaimana hidupnya, imannya semakin bertumbuh hari demi hari. Dan itu berarti ada usaha, ada kerja keras untuk terus bisa bertumbuh di dalam iman. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertumbuh di dalam iman ini? Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah tanggung jawab kita. Inilah tugas yang harus dilakukan setiap orang Kristen. Sebab pengajaran-pengajaran palsu begitu banyak menyerang kita. Dan agar kita tetap di dalam iman, tetap teguh, maka kita harus bertekun dalam iman. Apa yang harus kita lakukan? Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus belajar firman Tuhan. Kalau kita membaca kisah orang Kristen pada gereja mula-mula, misalnya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, nah di situ kita diberikan sebuah contoh bagaimana orang-orang Kristen pada awalnya bertekun di dalam iman. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan di ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang dilakukan adalah belajar firman Tuhan, terus mempelajari kitab suci. Kita melihat lagi misalnya di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Nah, di situ diberitahukan ada satu jemaat, yaitu jemaat Berea, dan dikatakan orang-orang Yahudi di sana, di jemaat Berea ini, mereka menyelidiki kitab suci hari demi hari. Nah, inilah cara pertama agar kita bisa bertekun di dalam iman. Kita harus mengenali firman Tuhan dan terus menggali firman Tuhan dan terus bertambah pengetahuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar iman kita semakin bertumbuh, semakin kokoh. Banyak orang Kristen sekarang tidak mau belajar firman Tuhan. Pikirnya firman Tuhan itu hanya tugas Pak Pendeta untuk dipelajari. Hanya tugas para hamba Tuhan, karena mereka mau mengajar. Saudara-saudara, Pak Pendeta, para hamba Tuhan ketemu dengan jemaat hanya berapa kali dalam satu minggu? Satu di dalam ibadah, persekutuan itu pun kalau ikut. Dan mungkin ada satu pertemuan lagi. Tapi bagaimana dengan hari-hari yang lainnya? Jadi kita sendiri juga harus aktif untuk belajar firman Tuhan. Agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Kenapa orang-orang Kristen di gereja mula-mula begitu kokoh imannya? Meskipun dilanda oleh pengajaran palsu, dilanda oleh kesusahan pada saat itu. Ingat, gereja mula-mula pada saat itu dibawa penindasan oleh kerajaan Romawi dan juga penindasan dari orang-orang Yahudi.
Tapi kenapa orang-orang Kristen di gereja mula-mula begitu bertumbuh kokoh imannya? Pendeta Singapura, ya almarhum Pendeta Timotito, dia mengatakan kalau gereja mau belajar bagaimana bertumbuh di dalam iman, belajar dari kisah para rasul bagaimana gereja mula-mulanya mereka dalam belajar firman Tuhan. Modelnya ada di situ. Kenapa? Karena mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pergi, dengar, selidiki, pelajari hari demi hari. Nah, apakah kita orang Kristen seperti demikian? Sekarang kita hampir tidak sentuh Alkitab. Hampir kita tidak membuka Alkitab. Kita lebih banyak membuka hal yang lain. Tapi Alkitab dasar iman kita, itu hampir kita tidak sentuh. Saya katakan ada seorang yang begitu bersemangat membeli Alkitab. Waktu dia beli masih bersih sekali. Tapi ketika beberapa waktu kemudian atasnya kotor, tapi dalamnya masih bersih sekali. Atasnya karena ada debu, tapi dalamnya tak ada cap-cap karena dibuka, dibolak-balik gak ada. Bersih sekali. Tak mau belajar firman Tuhan. Yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah cukup. Saya tidak mau tahu tentang doktrin-doktrin, saya tidak mau belajar tentang ajaran-ajaran firman Tuhan. Itulah kenapa banyak orang Kristen sekarang gampang disesatkan, karena tidak mau menyelidiki kitab suci. Sehingga ada saja orang yang mengaku sebagai pendeta atas nama gereja, atas nama Tuhan Yesus, buat dia pengajarannya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Injil Kristus. Gampang sekali disesatkan. Oh, mereka bilang, oh ya haleluya amin, pasti itu benar, itu dari Tuhan. Gampang diterima. Kenapa? Karena tidak punya ya dasar untuk mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan bertekun dalam iman, bertumbuh dalam iman, kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan? Lalu dalam hal mendengarkan Injil, ini juga sangat penting saudara-saudara. Jangan pikir setiap ada malam penginjilan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang belum percaya. Memang iya, tujuan targetnya adalah orang-orang yang belum percaya. Tapi sesungguhnya kita orang Kristen, kita harus terus mendengarkan berita Injil. Jangan salah paham, jangan pikir kita orang Kristen hanya mau mendengarkan Injil waktu kita mau percaya kepada Tuhan. Setelah itu sudah, kalau ada setiap malam penginjilan, udah biarkanlah, itulah orang-orang yang belum percaya. Tidak, saudara-saudara, setiap ada kesempatan harus terus dengar berita Injil. Supaya apa? Iman tentang keselamatan itu terus diingatkan, dan kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Injil itu harus terus didengarkan, saudara-saudara. Bukan orang-orang yang belum percaya saja, tapi kita semua orang Kristen harus terus dengar berita Injil. Supaya apa? Iman kita di dalam Tuhan Yesus itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertumbuh. Jadi hati kita harus belajar kitab suci. Terus dengar firman Tuhan, terus terus dengar berita Injil. Ada saya lihat, ya misalnya di gereja saya di Nias, ini bukan sebuah karangan. Ini saya rasa, ya misalnya teman-teman dari orang Nias itu tahu sekali. Setiap ibadah, waktunya firman Tuhan, bisa dibilang kalau tadi 100%, pada keluar setidaknya 50% pada saat firman Tuhan. Mulai dari pemuda keluar satu-satu waktu doa syafaat. Nanti setelah mau selesai, baru kembali mereka. Jadi gimana mau bertekun di dalam iman kalau hati saja tidak punya hati untuk mau dengar firman Tuhan? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman?
Bagaimana kita bisa kokoh ketika ada pengajaran palsu seperti yang terjadi kepada jemaat Kolose ini? Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Ya, setiap ada kesempatan gereja kita, ibadah umum, persekutuan, bahkan ada kelas Alkitab yang diberikan. Mari kita datang belajar firman Tuhan. Ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan yang mau melayani Tuhan, tapi semua orang Kristen. Di sini dikatakan kamu harus bertekun dalam iman. Harus loh. Bukan pilihan. Oh, mau tidak mau, suka tidak suka. Lalu ketika ada ajaran palsu gampang diombang-ambingkan. Tidak, tapi kita mau tetap tinggal di dalam iman dan bertumbuh di dalam iman hari demi hari. Kunci pertamanya adalah kita harus mau mengenal, belajar firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, bahkan ada ajaran-ajaran palsu, kita bisa uji apakah itu benar atau tidak. Yang benar kita terima, yang tidak benar kita tolak. Sehingga kita terus bertumbuh di dalam Injil Kristus. Jadi mari kita dorong hati kita. Belajar firman Tuhan, buka Alkitab, ada kesempatan pengajaran dari gereja, itu kesempatan yang emas. Kita pergi dengarkan, kita berikan waktu kita, dan kita selidiki firman Tuhan seperti di gereja mula-mula ini. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan dalam bertekun dalam iman, yaitu doa. Nah, kalau kita membaca di kitab Kolose pasal 1 ayat 10-11, di sini Rasul Paulus dia mendoakan jemaat Kolose. Dikatakan di bagian terakhir, supaya kamu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya. Doa itu begitu penting. Rasul Paulus mendoakan mereka agar iman mereka, pengetahuan mereka tentang kebenaran semakin bertumbuh. Kita juga harus selalu berdoa supaya iman kita ini, rohani kita ini, janganlah semakin kendor. Tapi marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh. Rohani kita, roh kita semakin berkobar-kobar. Pengetahuan tentang firman Tuhan semakin bertumbuh. Saudara-saudara, kita harus berdoa supaya kita tidak pernah bimbang terhadap iman keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, pengetahuan kita, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus mengerti betapa pentingnya doa, dan dia berdoa untuk jemaat Kolose ini supaya pengetahuan mereka dalam kebenaran semakin bertumbuh, iman mereka semakin dikuatkan. Itu berarti doa begitu penting bagi kita. Kadang-kadang ketika ada ajaran yang membuat kita bingung, kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Sebagai jemaat, satu kali saya ada pergi kunjungan kepada seorang jemaat, dan jemaat ini dia ada membeli satu buku, dan buku ini saya kenal siapa penulisnya. Lalu dia tanya, ini benar tidak loh? Karena hampir sama. Tetapi sesungguhnya salah. Jadi kadang-kadang kita bingung. Dengan doa kita minta bimbingan daripada Tuhan agar diberikan hikmat, pengertian, supaya kita bisa jangan gampang disesatkan, dan supaya iman kita, pengenalan akan firman Tuhan semakin bertumbuh. Dua hal ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara, agar kita bisa bertekun dalam iman. Pertama, belajar firman Tuhan. Yang kedua,
kita harus terus berdoa agar Tuhan menolong pertumbuhan iman kita. Jadi setiap hari kita ambil waktu, jangan hanya kita mendoakan supaya kita sehat dan segala berkat jasmani diturunkan, tapi kita doakan juga kerohanian kita, kerinduan kita dekat sama Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Jadi jangan hanya list doa kita itu semua hanya untuk jasmani saja, tapi mari kita juga pikirkan kerohanian kita, terutama iman kita, agar Tuhan terus pelihara dan Tuhan berikan pertumbuhan. Di sini Rasul Paulus dia menekankan kepada jemaat Kolose di kalimat selanjutnya, di ayatnya yang ke-23, supaya kamu tetap teguh dan tidak bergoncang. Teguh artinya apa? Kokoh. Menetap di dalam iman keselamatan ini dan kokoh, tidak tergoncang, bukan seperti pohon yang dimana ketika dipukul oleh angin yang begitu kencang, maka pohon ini dia akan begini. Tapi dikatakan di sini kokoh, tetap teguh dan tidak goncang, sekalipun banyak sekali serangan-serangan, ajaran-ajaran palsu atau apapun itu yang menyerang iman keselamatan kita, tetap kokoh. Dia tidak pernah bergeser ke kiri, tidak pernah bergeser ke kanan. Dia tidak pernah terombang-ambingkan. Imannya tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetap teguh dan tidak goncang di dalam Injil keselamatan. Sekalipun orang-orang di luar sana datang dan dengan kata-kata yang begitu indah, sekalipun sesuatu yang membuat kita tertekan, tetapi kita tidak pernah goyah imannya. Iman kita tidak pernah goncang. Sehebat apapun serangan, iman kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Dikatakan di kalimat selanjutnya, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser, artinya apa? Pelan-pelan dibuat kita keluar dari pengharapan Injil. Jangan sampai kita pelan-pelan dibawa keluar dari pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jangan iman kita semakin mundur, saudara-saudara. Jadi jangan pikir saya sudah menjadi orang Kristen sudah cukup, udah biasa saja, tak usah belajar firman Tuhan, tak usah ya bertumbuh di dalam Tuhan, yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak. Karena kita tahu banyak pengajaran palsu, banyak sekali yang membuat iman kita bisa goncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dikatakan di sini pengharapan Injil. Saudara-saudara, Injil memberikan pengharapan akan keselamatan yang pasti. Di luar Injil, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan. Inilah pengharapan yang pasti melalui Injil ini. Injil, kabar Tuhan Yesus datang untuk mati menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Jangan sampai kita digeser, dibawa keluar dari pengharapan keselamatan ini. Karena di luar tidak ada keselamatan, di luar Injil tidak ada keselamatan. Mau filsafat apapun, ajaran apapun, kalau itu bertentangan dengan Injil, tidak ada keselamatan di dalamnya. Jangan kamu sampai dibawa keluar pelan-pelan, akhirnya meninggalkan pengharapan yang ada di dalam Injil ini. Tapi sebaliknya, tetap kokoh di dalamnya. Berdiri di dalam Injil keselamatan ini. Karena kita tahu keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin di luar sana nantinya kita akan menghadapi banyak serangan. Ingat, tetap pegang iman kamu di dalam Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus.
Injil telah diberitakan ke seluruh dunia, dan Rasul Paulus salah satu pelayan daripada Injil keselamatan ini. Maka kita jangan sampai goncang imannya, apalagi digeser, dibawa keluar. Tapi mari kita tetap memandang pada pengharapan Injil keselamatan ini. Mari kita bertekun dalam iman. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi mari kita selalu ingat firman Tuhan ini, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Kita sudah semua percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bertekun dalam iman. Jangan hanya sekedar mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Tapi mari dalam hidup kita bertekun di dalamnya. Belajar firman Tuhan dan terus berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan apapun serangan, apapun ajaran-ajaran yang masuk, jangan sampai kita digoncangkan keluar dari Injil keselamatan. Dan saya katakan, kalau ada ajaran-ajaran yang membuat Bapak Ibu bingung, ya sebaiknya hubungi Bapak Pendeta misalnya, agar bisa kita diajarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang sekarang ini dulunya mengaku Kristen, tapi karena ajaran-ajaran palsu sekarang mereka meninggalkan, bahkan menyerang iman Kristen. Kita harus tetap teguh di dalam iman kita, dan dengan pertolongan Tuhan Dia akan selalu memelihara kita. Jadi mari kita bertekun dalam iman sampai akhir hidup kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Kami harus bertekun di dalam iman, di dalam pengajaran akan firman Tuhan, pengetahuan akan kebenaran-Mu, dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin kokoh, dan tidak digoncangkan oleh serangan apapun. Tuhan, pimpin kami dan peliharalah kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami bisa berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.